Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Senang sekali boleh berjumpa kembali di dalam Kingdom Devotion kali ini. Haleluya, saya percaya Tuhan memelihara kehidupan saudara, keluarga saudara. Tuhan melindungi, Tuhan menaungi dan memberkati kita semuanya. Hari ini saya akan melanjutkan dari kitab Efesus pasal ke-5. Saya akan membahas ayat pertama dan kedua dari pasal ke-5 ini. Firman Tuhan mengatakan, sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Ayat 2 mengatakan, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Haleluya, ayat yang luar biasa. Firman Tuhan mengatakan sebab itu. Sebab itu berarti dari pasal keempat mengatakan, karena saudara sudah ciptaan baru. Karena saudara sudah ditebus oleh Allah. Dua hal yang harus kita lakukan saat ini di ayat pertama dan kedua. Kita harus menjadi penurut-penurut Allah dan melakukan segala sesuatu di dalam kasih. Apa arti kata penurut-penurut Allah? Dalam terjemahan lain dikatakan kita harus meneladani Allah kita, Yesus Kristus. Menjadi imitator, saudara. Mengkopi apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Apa yang diperkatakan Tuhan Yesus. Kita sebagai murid Tuhan, kita harus melakukan, meneladani, memodelkan apa yang sudah dilakukan Tuhan Yesus. Saudara, ketika saudara membaca firman Tuhan, renungkan apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Renungkan apa yang diperkatakan Tuhan Yesus. Kita harus mengkopi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dikatakan kita harus menjadi penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Saudara, kita harus menurut seperti anak-anak kecil, saudara. Kalau saudara punya anak ataupun mendidik seorang anak, begitu gampang anak itu akan mencontoh, saudara, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan. Dia akan mengkopi begitu saja tanpa mereka mengerti sebenarnya. Saudara, mari kita datang sebagai anak Tuhan, kita mengkopi apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Kita mengimitasikan apa yang Tuhan lakukan. Memimikkan apa yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kita. Meneladani Tuhan Yesus. Saudara ingat, saudara, firman Tuhan ini tidak sekedar mengajar kita untuk mengenal firman Tuhan, mengenal Tuhan kita lebih dekat, atau kita mengagumi. Ya, itu semua mengubahkan kita dari dalam. Batinnya kita sudah berubah. Tetapi tidak berhenti di sana. Tetapi kita harus action. Apa yang kita lakukan secara praktikal. Tetapi harus kita lakukan bukan untuk meneladani manusia atau dunia atau nilai-nilai dunia. Tetapi meneladani, menjadi penurut-penurut Allah. Modelnya adalah Yesus. Contohnya adalah Yesus. Kita mengkopi apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Inilah maksud daripada firman Tuhan ini. Perintah pertama tadi mengatakan, jadilah penurut-penurut Allah. Perintah kedua, hiduplah dalam kasih. Jadi apa yang kita teladani, apa yang kita ingin contoh dari kehidupan Tuhan Yesus, kita harus mendasarkan segalanya di dalam kasih. Hiduplah di dalam kasih karena Tuhan sudah mengasihi kita. Ketika kita bertutur kata dalam kasih. Ketika kita menolong orang, kita menolong dalam kasih. Ketika kita melakukan pekerjaan kita, tugas kita melakukan dalam kasih. Ketika kita berkomunikasi, berfellowship dengan seseorang, kita melakukan dengan kasih. Bukankah kita tahu contoh Tuhan Yesus ketika dia melihat orang menderita kesusahan, sakit, penyakit, tergeraklah hati Tuhan Yesus oleh belas kasihan. Itulah saudara, kita harus meneladani Tuhan Yesus. Hiduplah di dalam kasih. Mari saudara, apapun yang kita lakukan, kita melakukan sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Amin saudara. Saya akan tutup renungan hari ini dengan ayat diambil dari 1 Petrus 1 ayat 15-16 mengatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Haleluya. Saudara bisa, saudara dapat melakukannya, meneladani Tuhan Yesus dan hidup dalam kasih. Karena Tuhan menyertai kita, karena Tuhan kudus adanya, kita bisa hidup kudus,
Hidup kudus ini berbicara tentang kita dipisahkan, kita dibedakan dari dunia, diperuntukkan untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Sudah bisa. Saya percaya di dalam kuasa Roh Kudus akan membimbing kita. Haleluya. Saya akan berdoa bagi kita semuanya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu Tuhan, untuk perintah-Mu. Untuk kami boleh berjalan sebagai manusia baru Tuhan. Untuk kami boleh mentaati perintah-perintah-Mu, yaitu meneladani apa yang sudah Engkau lakukan bagi kami Tuhan. Sehingga orang mengenal bahwa kami adalah murid-murid Tuhan. Dan juga kami boleh hidup di dalam kasih. Sehingga apa yang kami lakukan, kami meletakkannya di dalam kasih ilahi dalam kehidupan kami Tuhan. Ajar kami Tuhan ketika esok hari kami bertemu dengan seseorang, kami boleh bertemu orang dimanapun, di tempat kami kerja, di pasar, di luar, di gereja sekalipun Tuhan, kami ingin meneladani, mencontohi atau mengkopi apa yang dilakukan Tuhan Yesus dan mendasarkan semuanya di dalam kasih yang dari ilahi. Haleluya. Mampukan kami untuk melakukan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati saudara sekalian, saudara mampu, saudara bisa, karena Roh Allah akan memberikan kasih yang ilahi itu bagi saudara. Amin. Haleluya.